nggak sih Anda ngerasa hubungan kita sama hukum itu aneh? Kadang hukum terasa agung banget dan jauh di atas sana, tapi di lain waktu rasanya kayak arena pertarungan. Nah, kali ini kita akan coba bedah gimana cara kita semua memaknai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, hukum itu sebenarnya apa sih? Apakah dia itu semacam benteng aturan yang kokoh buat ngelindungin kita? Atau jangan-jangan cuma sebuah permainan di mana yang paling lihai dan paling banyak duitnya yang bakal menang? Atau lebih parah lagi, sebuah jebakan kekuasaan? Ternyata, jawabannya jauh lebih rumit dari itu. Dan untuk ngerti kerumitan ini, kita bakal pakai cerita nyata dari seorang wanita bernama Millie Simpson. Pengalamannya berurusan dengan sistem pengadilan bakal jadi kacamata kita buat ngeliat 3 wajah kesadaran hukum yang ternyata beda-beda banget. Oke, kita mulai dari bagian pertama cerita Millie. Ini adalah momen saat dia untuk pertama kalinya berhadapan langsung dengan hukum, dengan sebuah pandangan yang mungkin kita semua pernah rasain. Kasusnya kelihatan simpel banget. Mobilnya yang ternyata dipinjam teman anaknya tanpa izin, ngalamin kecelakaan. Jelas kan? Dari sudut pandang Millie, dia sama sekali nggak bersalah. Jadi dia datang ke pengadilan dengan satu keyakinan. Kebenaran pasti akan terungkap dengan sendirinya. Nah, ini nih yang menarik banget dari kata-katanya. Dia bilang, saya berasumsi dia, maksudnya hakim, tahu apa masalahnya. Ini nunjukin kalau Millie percaya banget pengadilan itu sebuah lembaga yang objektif, yang udah punya semua fakta, dan bakal melihat kebenaran tanpa perlu dia susah payah berdebat. Sikap Millie ini adalah contoh sempurna dari kesadaran hukum yang pertama. Di hadapan hukum. Jadi, dalam pandangan ini, hukum itu kayak kekuatan besar di luar sana. Agung, formal, dan kita ya cuma bisa tunduk dan patuh sama semua prosedurnya. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja kayak birokrasi raksasa. Ada formulir yang harus diisi, prosedur yang wajib diikuti, dan atasan yang jelas. Kita nggak bisa nego, kita cuma bisa ikutin alurnya. Tapi, cerita Millie nggak berhenti sampai di situ. Setelah dia dinyatakan bersalah, sesuatu yang nggak terduga terjadi. Dan ini yang bikin pendekatannya sama hukum berubah 180 derajat. Nah, ini dia titik baliknya. Majikan Millie, keluarga Richards, dengar ceritanya. Dan mereka nggak terima. Mereka langsung kasih sumber daya yang Millie nggak punya. Akses ke pengacara profesional. Tiba-tiba, permainannya berubah. Millie nggak lagi sendirian. Dan di sini kita lihat gimana ceritanya dibingkai ulang secara total. Apa yang buat Millie tadinya cuma masalah personal, salah paham sama tamu, diubah sama pengacaranya jadi argumen hukum yang strategis. Isunya bukan lagi soal sopan santun, tapi jadi pencurian mobil dan kegagalan proses hukum. Ini ngebawa kita ke kesadaran hukum yang kedua, bermain dengan hukum. Di sini, hukum nggak lagi dilihat sebagai institusi yang sakral, tapi lebih kayak arena permainan. Ada aturannya, ada strateginya, dan tujuannya cuma satu, menang, dengan pakai semua sumber daya yang kita punya. Jadi arketipenya adalah sebuah permainan. Anda nggak lagi cuma pasrah, tapi Anda aktif bermain, pakai aturan buat keuntungan Anda. Kemenangan Millie di pengadilan banding itu ya hasil dari permainan yang dimainkan dengan sangat baik oleh pengacaranya. Eits, tapi tunggu dulu. Bahkan saat proses banding resmi lagi jalan, Millie ternyata nemuin caranya sendiri buat melawan sistem. Nah, ini adalah dimensi terakhir dan yang paling personal dari pengalamannya. Jadi, di luar ruang sidang dan argumen-argumen pengacara, Millie ini nggak cuma pasif nunggu hasil. Diam-diam, dia ngelakuin perlawanan kecilnya sendiri. Tindakan-tindakan cerdas yang nggak bakal kecatat di dokumen pengadilan manapun. Ini contoh yang cerdik banget. Waktu dijatuhi hukuman layanan masyarakat, Millie dengan pinternya malah ngusulin tempat di mana dia emang udah aktif jadi relawan. Hasilnya, hukuman itu sama sekali nggak terasa kayak hukuman. Dia berhasil mengubah beban jadi sesuatu yang emang udah jadi rutinitasnya. Keren kan? Dan inilah wajah ketiga dari kesadaran hukum, melawan hukum. Ini adalah pengalaman di mana hukum itu terasa kayak kekuatan yang menekan, yang harus dihadapi. Perlawanannya nggak selalu frontal, tapi seringnya justru berupa taktik-taktik kecil yang cerdik buat ngakalin sistem dari dalam. Perlawanan model begini bentuknya bisa macam-macam. Mulai dari sengaja ngulur-ngulur waktu, pura-pura nggak ngerti, bohong-bohong kecil, sampai pakai humor buat meredakan situasi. Tujuannya cuma satu, bertahan hidup dan tetap punya sedikit kendali di dalam sistem yang rasanya nggak bisa mereka kontrol. Metafora yang paling pas buat ini adalah
mengakali keadaan, atau surviving. Ini semua tentang pragmatisme, pakai cara apapun yang ada buat ngurangin dampak dari kekuatan yang jauh lebih besar dari kita. Jadi, kita udah lihat 3 wajah hukum yang beda-beda banget lewat kacamata Millie Simpson. Oke, sekarang mari kita rangkum dan lihat apa sih artinya ini semua buat kita. Slide ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Kita lihat ya. Untuk di hadapan hukum, hukum itu terasa objektif, kaku, kayak birokrasi. Terus pas bermain dengan hukum jadi arena permainan buat ngejar kepentingan pribadi. Dan terakhir, melawan hukum. Saat hukum dirasa menekan dan harus dilawan dengan berbagai siasat. Masing-masing punya cara pandang yang beda banget soal aturan dan peran hukum di hidup kita. Dan ini poin yang penting banget. Ini bukan soal tipe orang. Kita nggak bisa bilang, oh dia tipe melawan hukum, atau dia tipe di hadapan hukum. Nggak gitu. Millie Simpson sendiri nunjukin ketiga-tiganya dalam satu kasus yang sama. Ini lebih kayak peran yang kita ambil, tergantung situasi dan sumber daya yang kita punya saat itu. Cerita Millie ini nunjukin dengan jelas banget gimana faktor-faktor sosial kayak ras dan kelas itu sangat mentuin pengalaman kita sama hukum. Coba deh bayangin, tanpa bantuan dari majikannya yang kaya, ceritanya mungkin bakal beda jauh kan? Jadi, perspektif mana yang kita alami seringkali bukan pilihan bebas, tapi dibentuk sama posisi kita di masyarakat. Nah, ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh, pikirin pengalaman Anda sendiri. Waktu ngurus KTP, kena tilang, atau bahkan ngadepin aturan di kantor. Kapan Anda ngerasa cuma bisa pasrah dan tunduk? Kapan Anda ngerasa bisa main strategis? Dan kapan Anda ngerasa harus cari cara buat melawan diam-diam? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget sendiri.